Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel podcast cerita horor. Pada kesempatan video kali ini, saya akan meneruskan cerita dari Simple Man Janur Ireng di bagian yang ke-12, yaitu Janguk Sono. Sebelum kita melanjut ke cerita, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak sama-sama. Sabdo melangkah turun dari dalam mobil diikuti oleh Sugi. Bersama-sama mereka menapaki pilar anak tangga rumah utama. Saat-saat dimana ketika Sabdo membuka pintu dan hampir saja dirinya menabrak seseorang, Sugi termangu diam melihat Intan Kuncoro berdiri di hadapan Sabdo. Sorot matanya sayu. Terjadi jeda panjang di antara mereka. Tanpa sadar mereka saling memandang satu sama lain dalam diam. Sebelumnya, Intan menunduk memberi hormat, lalu melangkah pergi, berlalu dari hadapan Sabdo yang tak henti-hentinya memandang kepergian Intan. Tak jauh dari tempat Sabdo menatap nanar kepergian Intan, Sugi tersadar melihat Sugeng berdiri bersandar di tembok di samping kursi tempat di mana Tuan Arjo bersama Lasmini tengah duduk menatap ke arah mereka. Sugi tak berani menatap mata Sugeng yang sedari tadi seperti memperhatikannya. Ia sempat melihat ekspresi wajah Sabdo, begitu datar, begitu tenang. Dengan langkah-langkah tergesa, ia menghampiri Tuan Arjo bersama dengan Lasmini. Entah perasaan macam apa yang Sugi rasakan, namun dirinya melihat ruangan ini terasa lebih dingin dari biasanya. Tak pernah Sugi melihat Tuan Arjo sedingin ini, bahkan di hadapan Sabdo yang baginya begitu istimewa. Bawakan benda itu ke sini. Sugeng mengangguk sebelum berlalu pergi dari hadapan mereka. Sabdo masih diam tak berbicara sepatah kata pun saat Sugeng kembali dengan membawa sesuatu di kedua tangannya. Sesuatu yang dibungkus dengan selembar kain putih yang terlihat lusuh dengan bercak berwarna merah. Sugeng meletakkan benda itu di lantai tepat di hadapan Arjo. Ada yang aneh di sini, pikir Sugi saat melihatnya. Lasmini membuang muka menutup hidung dengan satu tangannya. Saat Sugeng perlahan-lahan membuka lembaran kain tersebut. Saat Sugi menatap kaget setelah melihat isi dari lembaran kain itu, yang rupanya adalah sepotong kepala seorang lelaki tua yang tak ia kenali. Arjo tersenyum menyeringai, namun ekspresi menyeringainya terlihat getir. Senyumnya yang menunjukkan kemarahan. Apakah ada hubungannya dengan sepotong kepala ini?
Namanya Wijojo, satu dari orang-orang bawahanku yang hidupnya sudah kujamin dalam sumpahku. Kau tahu apa artinya ini, nak? Sabdo menatap sepotong kepala itu dengan pandangan mata kosong. Seseorang mengirimkan pesan kepadamu, kata Sabdo lembut. Arjo berdiri dari tempatnya, duduk, lalu menatap ke arah lain. Ia membelakangi Sabdo sembari tertawa. Arjo mengutuk keras pesan ini. Dia telah menghinaku, menghina seorang Kuncoro. 7 keturunannya akan membayar semuanya. Kuncoro tak boleh dihina. Sabdo hanya tersenyum mencemooh. Senyuman yang membuat Arjo menatap dirinya dengan pandangan mata curiga. Begitu juga dengan Lasmini yang tak menyangka melihat Sabdo berdeham dalam senyum yang misterius. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Kau mau mencari siapa yang menghabisi bawahanmu? Kata Sabdo, suaranya terdengar lebih tenang. Tentu saja. Tapi sebelumnya aku mau memutuskan untuk memulainya malam ini. Memulai. Sugi tak tahu apa maksud Tuan Arjo. Apa yang akan dimulai? Ada apa sebenarnya? Apakah semua ini memiliki hubungan dengan pertemuan Sabdo dengan... Tidak mungkin. Batin Sugi. Tidak mungkin Arjo tahu pertemuan itu karena wanita itu. Karsa Atmojo berkata, Arjo tak akan bisa melihat. Mereka tidak bisa melihat satu sama lain. Tuan Arjo meninggalkan altar. Diikuti Sabdo bersama-sama mereka menuju ke suatu tempat. Sementara Sugeng membungkus kembali sepotong kepala itu, lalu berjalan ke arah lain, tempat di mana Sugi berjalan mengikutinya. Sugi masih mengikuti Sugeng. Mereka berjalan menuju lahan kosong di tepi timur rumah tempat di mana akan menguburkan sepotong kepala itu. Di sela antara langkah kaki, tiba-tiba Sugeng berkata, kau pasti ingin bertanya kepadaku apa yang akan dilakukan oleh Tuan Arjo kepada Tuan Sabdo, bukan? Sugi hanya diam. Ia memilih tak menjawab pertanyaan Sugeng. Sugeng berhenti, menoleh memandang ke tempat Sugi. Kau, kata Sugeng seraya menahan senyum. Kau dan Tuan Sabdo benar-benar sinting. Sinting. Kau, entahlah apa yang lebih pantas dari kata sinting, kata Sugeng seraya kembali melanjutkan langkahnya. Kau tahu bila permainan yang kalian mainkan ini cukup beresiko. Bertemu dengan mereka dalam waktu seperti ini itu berbahaya. Kau pikir ini semacam apa? Apa maksudmu, Geng? Tak usah banyak bicara. Katakan saja dengan jelas kemana arah pembicaraanmu. Sugeng hanya diam. Kau bertemu dengan mereka, bukan? 3 dari tahap itu. Sugi kini yang tak sanggup bicara. Bagaimana kau bisa tahu? Di mana-mana selalu ada mata yang mengawasi. Bila seperti itu, lantas kenapa kau membawaku masuk ke dalam tempat ini, bangsat? Bukan aku yang membawamu. Sugeng menoleh mata Sugi. Ada orang lain yang ingin aku membawamu ke tempat ini. Alasan yang sebenarnya yang belum dapat aku katakan. Alasan macam apa? Sebentar lagi. Tunggu sebentar lagi dan kau akan melihat
bahwa permainan kucing-kucingan di antara mereka akan segera menemui babak akhir. Sugeng melemparkan sepotong kepala itu ke dalam lubang yang entah kapan digali. Kau akan tahu bahwa sebenarnya kita tidak lebih dari sebidak. Tidak lebih dari sebidak pion kecil yang dimainkan oleh mereka, yang saat ini bersembunyi di balik layar. Sugeng menutup lubang galian itu sebelum menancapkan sebatang pohon randu. Ia kini menatap Sugi mendekatinya seraya berbisik. Malam ini Tuan Sabdo akan menjadi Camuk Sono, satu dari bidak utama dalam permainan ini. Kemana dia memilih akan menentukan garis takdir semuanya. Semua dari akar bunga Wijaya Kusumo. Sekuntum bunga harus gugur bahkan sebelum mekar. Sugeng berlalu pergi. Besok ikutlah denganku. Sudah seharusnya kau buka matamu di mana sebenarnya kita sedang berada saat ini. Sabdo mengekor di belakang Tuan Arjo. Mereka melangkah di antara altar rumah utama menuju ke suatu tempat yang bahkan tak pernah Sabdo ketahui sebelumnya. Di balik puluhan pintu yang mereka lewati, Sabdo merasa bahwa akan ada terjadi dengan dirinya. Peringatan dari mereka tak seharusnya menggoyahkan aku. Batin Sabdo seraya memandang punggung Arjo, bapaknya. Ibumu dulu seorang penari yang hebat, kata Arjo tiba-tiba membuka percakapan. Dia selalu datang bila diundang dalam hajatan di kediaman ini. Sabdo tak bicara, ia hanya terus mengikuti kemana Arjo melangkah. Walaupun aku sudah beristri, tapi tetap saja terlalu disayangkan bila melewatkan tubuh ibumu ini.